Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang pada kesempatan ini kita akan membahas tata cara sholat jenazah dan merawat jenazah. Pembahasannya adalah apa itu sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hukum sholat jenazah ini adalah wajib kifayah, atau seseorang muslim yang lainnya kewajibannya gugur karena telah dikerjakan oleh muslim lainnya. Namun apabila jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin itu berdosa karenanya. Alasannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ketika didatangkan seorang jenazah agar beliau mensolatinya, lantas beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Lalu para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan pula jenazah yang lain. Beliau bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, ya Rasulullah, dia punya hutang. Jenazah ini punya hutang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sholatkanlah sahabat kalian ini. Maka Abu Qatadah mendengar perkataan beliau, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya menanggung hutang sahabat ini. Maka Rasulullah SAW pun ikut mensolati jenazah tersebut. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan apa keutamaan sholat jenazah. Nah, mengenai keutamaan sholat jenazah diterangkan dalam beberapa hadis, diantaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mensolati atau menyaksikan jenazah sampai mensolatkannya, barang siapa yang mensolatkan jenazah, maka baginya satu qirat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka baginya dua qirat. Kemudian ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu dua qirat? Rasulullah SAW menjawab, seperti mislu jabalain ya'zimain, seperti dua gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Langkah-langkah merawat dan mensolati jenazah. Yang pertama, mandikan jenazah. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh jenazah dari najis dan memberikan penghormatan terakhir baginya dengan menggunakan air putih, air suci dan bersih. Kemudian mandi dilakukan dengan sopan, dan cara sopan yaitu menutupi aurat jenazah tersebut. Kemudian disarankan diutamakan untuk menggunakan daun bidara atau wangi-wangian. Kemudian yang kedua adalah mengkafani jenazah, dengan tujuan itu untuk menutupi tubuh jenazah dengan kain kafan sebagai bentuk penghormatan juga. Nah, kain kafan di sini harus bersih dan tidak berwarna mencolok, sering dipakai dengan warna putih misalnya. Dan kain kafan bagi laki-laki itu minimal itu 3 helai, dan bagi perempuan itu 5 helai. Kemudian mensolati jenazah. Nah, tujuannya adalah melaksanakan sholat jenazah dia sebagai bentuk doa dan permohonan ampun untuk si mayit. Dilakukan secara berjamaah. Kemudian menguburkan jenazah, tentunya untuk mengembalikan jenazah ke tanah sebagai bagian dari siklus kehidupan. Kuburnya harus digali dengan sedalam mungkin. Kemudian
bukan sedalam mungkin, tapi cukup dalam. Nah, jenazah diletakkan di dalam kuburnya atau sering kita sebut alam barzah. Ya. Kemudian mayit diletakkan dalam menghadap kiblat. Nah, tujuannya adalah agar mengingatkan kita bahwa kita juga akan dikuburkan suatu saat. Mungkin hari ini saudara kita yang dikuburkan, dan besok kita akan dikuburkan. Untuk mengingat seorang muslim betapa kematian itu akan datang. Kemudian syarat-syarat mensalat jenazah. Nah, yang pertama, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Kemudian yang kedua adalah dia berada di depan imam dan kepala si mayit itu berada di sebelah kanan imam. Kemudian menghadap kiblat, dan orang-orang yang ingin mensalat jenazah itu sudah suci dari segala bentuk hadas. Nah, rukun salat jenazah dan tata caranya. Nah, rukunnya adalah yang pertama niat. Kemudian yang kedua berdiri bagian mayit. Kemudian melakukan 4 kali takbir. 4 kali takbir yang di dalamnya tidak ada ruku dan tidak ada kemudian sujud. Kemudian setelah itu baru membaca takbir pertama, membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca salawat. Kemudian takbir ketiga itu berdoa untuk semuanya. Sebagaimana ringkasnya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kemudian selanjutnya takbir keempat adalah berdoa. Kemudian salam penutup. Doa penutup di sini yang saya ketahui wallahu a'lam, bisa juga untuk si mayit, bisa juga untuk diri kita sendiri. Lalu si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah waktunya, waktu dan tempat salat jenazah. Nah, salat jenazah bisa dilakukan kapan saja, kecuali pada 3 tempat. Nah, 3 tempat ini bukan hanya salat jenazah yang dilarang di dalamnya, tetapi salat-salat lain juga. Yang pertama adalah saat matahari terbit hingga akhir tinggi. Kemudian ketika matahari berada di tengah langit. Nah, ini dilarang untuk seorang muslim itu melaksanakan salat. Kemudian selanjutnya ketika matahari terbenam. Nah, kemudian bagaimana tempat pelaksanaan salat jenazah? Nah, tentunya sebagaimana biasanya yang kita ketahui bahwasanya di masjid dan juga di mushola. Kesimpulannya adalah bahwasanya dari semua pembahasan yang telah kita bahas di atas, kita tarik kesimpulan bahwasanya hukum salat jenazah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini wajib apabila wajibnya itu gugur apabila telah dikerjakan oleh muslim ini. Dan apabila tidak ada seorang pun muslim yang melaksanakan salat jenazah, maka seluruh kaum muslim mendapatkan dosa. Kemudian salat jenazah ini adalah bentuk doa kita sebagai seorang muslim atau sesama muslim kepada saudara kita. Sebagaimana hadis Nabi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap muslim itu bersaudara begitu. Nah, juga untuk meringankan beban si mayit. Nah, karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan apabila ada orang yang ikut melaksanakan salat jenazah yang jumlahnya sebanyak 100 orang, dan 100 orang ini mendoakan kepada si mayit ampunan, maka akan diampunkan dosanya untuk si mayit tersebut. Ya, hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian juga selanjutnya kesimpulan selanjutnya bahwasanya ada 3 tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, di mana 3 waktu dan tempat ini, maksudnya 3 waktu ini dilarang untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Bukan hanya sholat jenazah, tapi juga sholat-sholat lain juga. Nah, yang pertama adalah ketika matahari terbit. Ketika sudah agak tinggi baru bisa mendirikan sholat. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari tepat berada di tengah langit, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah ketika matahari terbenam. Nah, ini dilarang pula bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan sholat di dalamnya, termasuk di dalamnya melaksanakan sholat jenazah. Nah, dilarang. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya saya Ilham Sirajudin dengan NIM 105 19111 2024 mengakhiri pembahasan saya. Wallahu a'lam billahi bismillah. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.